Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Kekuatan Berpikir Positif. Pernahkah Anda berpikir beratnya beban yang dihadapi dalam hidup? Atau berpikir mungkinkah saya bisa mencapai suatu tujuan yang luar biasa dalam hidup saya? Bahkan lebih parahnya lagi adalah merasa putus asa dalam menghadapi suatu masalah dalam hidup kita. Mari kita coba flashback kembali pada kondisi-kondisi di kala itu. Kenapa kita bisa memiliki persepsi dan berpikir sungguh berat masalah ini? Kenapa terjadi pada diri saya dan lain sebagainya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hamba padaku. Hadis ini mengajarkan bagaimana seorang muslim harus husnuzon pada Allah dan memiliki sikap roja padanya. Berdasar hadis tersebut, sungguh Allah memberikan tuntunan kepada kita untuk senantiasa berpikir positif, memiliki keyakinan bahwa kita bisa, kita mampu. Hal ini tentu diawali dengan kita mau. Tips berpikir positif. Ada tips yang bisa kita lakukan ketika kita mulai merasa berat dengan suatu hal yang kita hadapi, yaitu berpikir positif bahwa kita berada pada situasi itu karena kita memang layak dan mampu untuk berada dalam posisi tersebut. Hal ini akan membuat otak kita untuk tetap berpikir jernih sehingga mampu melihat research yang ada pada diri kita maupun yang ada di sekitar kita. Pada satu teori tentang konsep krisis, seseorang akan masuk ke dalam fase atau kondisi krisis ketika ia mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dan melihatnya suatu hal yang negatif. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa setelah melihat suatu kejadian sebagai suatu hal yang negatif, maka otak akan terblokir dan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara maksimal. Segala hal yang dapat membantu mengangkat masalah tersebut bisa jadi tidak lagi terlihat dan kondisi krisis pun terjadi. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214 Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wal darra wazzulzil hatta yaqular rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullahi alla in nasrullahi qarib. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah juz 2 ayat 214. Inti dari surat ini bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah dan sesungguhnya pertolongan Allah itu sungguh dekat. Sebagai makhluk Allah, kita akan mendapat merasakan pertolongan Allah ketika kita berhusnuzan, berpikir positif, berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan segala kemampuan yang ada dalam diri kita dan semua
semua research yang ada di sekitar kita dan bertawakal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.